luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, seminggu sudah berlalu, sekarang kita kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Kali ini dipandu oleh Kakak Eva Dengan Kak Ellen dan sebagai organis kita Amang Setua PBM Simanjuntak yang akan meragenda dalam ibadah kita kali ini itu Amang Setua H. Sitorus dan akan melayani firman bagi kita pada hari ini itu Amang Pendeta PDM Lubis. Ya, kita tadi sudah awali dengan lagu yang gembira kakak ya. Sekarang kita siapkan hati, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua berdiri. Kita angkat satu pujian. Apa lagunya kakak? Mari masuk. Mari masuk. Anda semua adik ya. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Dedek, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik wilayah berapa kakak? Wilayah 3 Dan kakak-kakak guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Yang ada
Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan minggu ini adalah dari Ibrani pasal 10 ayat 24. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 2 melalui video berikut ini. Heber 10 ayat 24. Masih Tuhan mahita, masih paduduan, tuha holongan, dahot tu aka ulau nadengkan. Heber 10 ayat 24. Maksiat Tuhan mahita masih paduduan tuha holongon dohot tu aka ulau nadenggan. Heber 10 ayat 24. Maksiat Tuhan mahita, masih paduduan tuha holongan, dohot tu aka ulaon nadenggan. Heber 10 ayat 24. Maksiat Tuhan mahita, masih paduduan tuha holongan, dohot tu aka ulaon nadenggan. Heber 10 ayat 24. Masian Tuhan mahita, masih paduduan tuha holongon dohot tu aka ulaon nadenggan. Heber 10 ayat 24. Masam Tuhan mahita masih paduduan tu haholongan dohot tu aka ulaon nadenggan. 10 ayat 24. Masia Tuhan mahita, masih paduduan tuha holongon dohot tu aka ulaon nadenggan. Heber 10 ayat 24. Masih si atuan mahita masih paduduan tu aha to ho longon tu dohot tu aka ulaon nadenggan. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kembali kita angkat satu pujian dari buku Inden 745, Robe Haba-Haba.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Apa hubungan kita untuk minggu ini, Kakak? Ya, nah adik-adik, pengumuman kita minggu kali ini buat adik-adik yang ulang tahun mulai tanggal 19 sampai 25 Juli 2021, yaitu Gilbert Silaban. Dan juga mungkin adik-adik yang tidak Kakak sebut, ya, kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Pengumuman yang kedua yaitu ayat hafalan. Kali ini untuk Horong 3, yaitu dari Psalmen 133 ayat maksud Kakak Psalmen 130 ayat tolu. Kalau bahasa Indonesianya Mazmur 133 ayat 3. Kirim videonya ke WA Horong 3 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Sekali lagi, Psalmen 130 ayat tolu. Ya, pengumuman berikutnya apa, Kakak? Pengumuman berikutnya kita ada masing-masingnya Kakak ya, mengikuti protokol kesehatan 5M. Apa aja, Kakak? Mencuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. ya. Jadi untuk kali ini adik-adik juga masih sekolah minggu di rumah, masih sekolah juga kembali masih di rumah, yang rencananya sudah sekolah tatap muka, tapi karena situasi sekarang yang makin parah, ya, jadi adik-adik tingkatkan protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada ya, terutama kalau keluar rumah ya. Jangan pakai Kalau masker, tidak ya. penting-penting amat, tidak perlu keluar ya. Itu aja. Itu aja kan? Oh ya, Lupa, kita Kak. harus konsumsi makanan yang bergizi Bergizi. dan yang paling utama Serah kita kepada berdoa, Tuhan. berserah kepada Tuhan. Itu aja Kakak ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Apa lagunya, Kakak? Sungguh alangkah baiknya. Ya, sungguh alangkah baiknya. Nyanyi semua adik-adik ya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah
Ya, shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat kita semuanya. Di minggu ini kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah, kita sama-sama untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat, pengertian di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, baik. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Ayo kita buka. Kitab Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo dibuka di rumah masing-masing ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Amang akan membacakannya. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah. Oke, Amang akan membacakannya ya. Demikian firman Tuhan buat kita. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca ini begitu indahnya. Hari ini, minggu ini kita diajar firman Tuhan tentang hidup yang rukun. Firman Tuhan di sini tadi menjelaskan bagaimana indahnya, bagaimana baiknya kehidupan saudara-saudara jika hidup diam di dalam kerukunan. Digambarkan tadi di situ, yang pertama adalah seperti minyak yang baik. Ketika kita hidup rukun itu digambarkan seperti minyak yang baik. Bagaimana minyak yang baik itu? Kalau orang Israel dulu, kalau ketika mau untuk menahbiskan imam atau menahbiskan, mengangkat seorang raja, maka mereka akan meminyaki kepalanya dengan minyak yang baik, minyak yang harum, minyak yang mahal. Artinya apa di situ? Begitu mahalnya, begitu berharganya kerukunan itu di tengah-tengah hidup kita. Kemudian yang kedua, dikatakan tadi di situ digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun, adik-adik tahu embun? Kalau di pagi hari, embun pagi akan datang. Apa gunanya embun? Untuk memberikan air, memberikan kesejukan kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu juga dengan kerukunan. Ketika kita mau rukun, akan ada kesejukan, akan ada kedamaian, akan ada ketenangan, membuat kita sejahtera. Itulah yang digambarkan tadi, bahwa ketika kita mau hidup rukun, apa dikatakan firman Tuhan? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, coba adik-adik perhatikan tadi. Yang pertama tadi dicontohkan di situ adalah seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Artinya apa? Perhatikan adik-adik. Seperti minyak turun dari kepala ke janggut, terus turun kemana lagi katanya? Meleleh sampai ke leher jubah, sampai turun ke bawah. Demikian juga dengan tadi embun gunung di Hermon yang tinggi itu. Dia turun ke bukit-bukit, kemudian semakin turun lagi ke bawah. Apa artinya? Ketika kita hidup diam rukun bersama,
maka akan ada yang datang dari atas turun ke bawah. Seperti apa tadi? Minyak yang turun dari atas kepala ke bawah, seperti embun yang dari gunung turun ke bawah. Demikian juga dengan orang-orang yang hidup rukun di dalam Tuhan. Dia akan memperoleh berkat dari Tuhan dari atas, akan turun ke bawah. Berkat Tuhan yang dari atas itu akan turun kepada kita ketika kita mau hidup diam dengan rukun. Nah, apa itu rukun? Bagaimana hidup rukun yang dimaksud oleh Tuhan? Hidup rukun yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah kita harus hidup saling mengasihi dengan sesama kita. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Artinya bagaimana? Kalau kita di rumah, kita ada adik, kita ada kakak. Hidup rukun artinya adalah kita harus saling mengasihi dengan sesama kita. Kita mengasihi kakak kita mengasihi adik kita mengasihi keluarga kita. Kita tidak bertengkar, kita tidak saling memukul, kita tidak saling membenci, kita tidak berkelahi, tetapi kita saling memperhatikan, kita harus saling mengasihi, kita harus hidup rukun. Yang kakak mau mengalah sama adiknya, yang adik tidak boleh nakal-nakal sama kakaknya. Nah, disitulah kehidupan yang rukun yang Tuhan inginkan kepada kita adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kita mau hidup rukun dengan saudara-saudara kita. Kalau kita sudah bisa hidup rukun dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita bisa hidup rukun dengan teman-teman kita juga. Anak-anak Tuhan yang seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan inginkan kita itu menjadi anak-anak yang mau hidup rukun diam bersama dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Yang mau Yesus ajarkan kepada kita di minggu ini adik-adik, betapa indahnya katanya. Orang tua kita saja pasti senang kalau kita baik dengan adik kita, baik dengan kakak kita. Orang tua kita pasti akan merasa bangga, anakku ini baik sekali. Mereka hidup diam rukun, mereka saling mengalah, mereka saling membantu, mereka berbicara yang bagus, mereka tidak berkelahi, mereka tidak bertengkar, mereka tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, tidak yang kasar, tetapi mereka lemah lembut dengan adiknya, dengan kakaknya. Seperti itulah yang Tuhan Yesus juga inginkan dari kita. Kalau orang tua kita saja senang kalau kita seperti itu, apalagi Tuhan melihat dari atas bagaimana sikap, tindakan, perilaku kita. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus dari atas melihat bagaimana sikap kita dengan adik kita. Tuhan Yesus melihat bagaimana sikap kita dengan kakak kita, dengan teman-teman kita. Kalau kita jahat dengan adik kita, jahat dengan kakak kita, ingat, Tuhan Yesus lihat dari atas. Tetapi kita mau untuk dikasihi oleh Tuhan. Kita mau supaya Tuhan Yesus itu senang dengan sikap perbuatan kita. Bagaimana? Kita itu harus mau untuk saling mengasihi. Kita untuk saling apa lagi? Iya, kita saling membantu. Kita berkata yang ramah, yang baik kepada saudara-saudara kita. Nah, inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Makanya tadi dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Betapa indah hidup di dalam rukun bersama. Kalau kita di rumah dengan adik kita atau kakak kita, apa yang harus kita lakukan supaya hidup rukun? Mau untuk saling meminjamkan milik kita. Misalnya kalau kita ada mainan, kalau adik kita yang minta, kita harus mau kasih. Nah, pinjam dek gitu. Kalau begitu juga dengan kita, dengan kakak kita. Nah, kalau kakak kita mau pinjam sebentar dek katanya.
Kita harus mau kasih, ini kakak, seperti itu. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sikap-sikap seperti itulah yang Tuhan Yesus mau supaya kita lakukan. Dan kalau kita berbuat demikian, Tuhan Yesus akan memberkati kita adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kita. Dan ketika kita mulai dari anak-anak, sudah terbiasa hidup rukun, hidup berbicara dengan ramah, berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan, mau untuk membantu, mau untuk mengalah, kita mau untuk menolong sesama, menolong adik, seperti itu. Semakin besar sikap, sifat yang seperti itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Dan ketika kita nanti sudah besar, ketika kita sudah dewasa, kita pun akan menjadi anak-anak yang seperti itu juga. Kita menjadi anak-anak yang orang-orang yang dikasihi orang lain. Kita juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, demikian firman Tuhan buat kita di minggu ini, adik-adik sekolah minggu. Ingat apa kata firman Tuhan di sini? Hidup diam rukun supaya Tuhan memberi berkat-Nya turun dari atas ke bawah. Kalau kita hidup rukun dengan adik kita, hidup rukun dengan kakak kita, hidup rukun dengan teman-teman kita, ingat, Tuhan melihat dan Tuhan akan memberkati adik-adik semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus ajarkan kepada kami supaya kami hidup rukun dan hidup dengan kasih dan damai dari Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang mau ramah. Kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau mengalah. Kami anak-anak sekolah minggu yang mau saling mengasihi kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada semua orang. Sehingga kami menjadi layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan semakin memberkati kami, semakin berhikmat, baik di dalam sikap perbuatan kami. Demikian juga Tuhan di tengah-tengah persekolahan yang kami jalani, pendidikan yang kami jalani, Tuhan Engkau berkati kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat karena nama Tuhan. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan rezeki. Kiranya Engkau Tuhan yang tetap memberkati semua aktivitas orang tua kami. Berkati guru-gurumu sekolah minggu Tuhan, supaya berhikmat, tetap semangat di dalam menuntun dan mengajari anak-anakmu sekolah minggu. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Amang Pendeta Lubis. Nah, tapi sebelum kita berikan tugas, kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa tugasnya kakak? Untuk sama keluarga ikuti ibadah online ya Kak, ya. Karena kita kali ini masih selama ini masih ibadah online. Dan pesan kakak Linda minggu lalu, kadang orang adik-adik katanya beribadah tapi TV-nya dinyalakan, Tapi nggak ikut. main di luar. Katanya hanya kakak mama lihat apa tugasnya untuk minggu depan, hanya gitu aja. Nah, kali ini kakak mau lihat apa betul beribadah. Jadi kita lihat foto bersama keluarga dalam arti ibadah online. Kita lihat melalui video berikut ini.
tugas kita, karena tadi ceritanya tentang persaudaraan yang rukun ya kakak ya. Iya. Ya, kali ini kita ada tugas. Coba mana kakak? Cincin. Ini kalau lihat gambarnya gini apa? Cewek apa cowok? Pasti cewek ya. Cewek, kakak. Ini Nah, cowok. Nah, kali ini tugasnya kita buat seperti begini. Kalau yang cewek buat begini, yang cowok buatnya yang gini. Iya. Tapi bukan hanya seperti begini, kan nggak kelihatan. Buat matanya, buat hidungnya. gambar secantik-cantik, ada matanya, hidungnya, bajunya boleh warnai. Kita mengingat bagaimana kita dulu waktu belum pandemi, kita waktu masih bisa ini, kita bergandengan tangan kalau main. Bayangkan, coba lihat, perhatikan gambarnya. Ketika adik-adik bergandengan tangan, apa yang terbentuk? Love, hati. Jadi ada kasih yang timbul ketika kita bergandengan tangan. Kita bersama-sama main dengan teman-teman. Nah, jadi tugasnya kali ini kita warnai, buat bajunya boleh diwarnai. Apa kak bajunya? Bebas. Kayak kakak misalnya baju merah, kakak warnai bajunya sini merah. Teman kakak bajunya hijau, ini Kalau warna ini- hijau. kalau ini Ada yang hijau, putih, ya. putih. Tapi kalau Kuning, ini putih kuning, susah ya. ya. Nah, pokoknya gimana buat bervariasi, jangan sama warnanya ya, beraneka, berbeda-beda warnanya, dan buat mata, hidung dan segala macam yang bisa kalian buat Bisa kak, secantik bisa pakai mungkin. warna rambutnya, kepalanya. Boleh. Warna. Pokoknya kita buat secantik mungkin, foto dengan karyanya ya. Yang jelas jangan pinjam kakakku punya deh, padahal kakaknya cewek, dianya cowok. Kan nggak lucu, jadi harus masing-masing buat ya. Yang cewek buat yang ini, yang cowok buat modelnya kayak gitu ya. Oke, itu Paling aja lambat. foto dan kirim Paling ke lambat jam 10 malam ya dia. ya, di WA masing-masing ya. Itu aja kakak ya. Ya, kakak. Ya. Sekarang sebelum kita kumpulkan persembahan, kakak mau ingatkan, karena kita, orang tua kita juga masih sudah kembali beribadah di rumah seperti waktu-waktu yang lalu. Jadi kita kumpulkan persembahan kita kirim, boleh lewat rekening gereja, boleh diantar ke konsistori gereja kita pada hari kerja ataupun pada hari minggu berikutnya, ataupun lewat WA Iya. wilayah masing-masing ya. Kita akan kumpulkan persembahan dan angkat lagu dari buku Endek. Ya, buku Endek 550 Pengakuan. Baik adik-adik, mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan
bersama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Kita telah menyelesaikan ibadah kita, dan mari kita akhiri bersama ibadah kita minggu ini dengan bernyanyi "Oh Betapa Indahnya". Sampai jumpa, teman. Salam sehat.